Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu modul 5 pada rangkaian decoder. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim dari kelompok 27, yaitu ada Dia Ulhak dengan MPM 2304 111 01009, lalu ada Muhammad Al-Fatih dengan MPM 2304 111 010078, lalu ada saya Najmi Syamna Zaskia dengan NPM 2304 111 010062. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat serta hasil simulasi praktikum rangkaian decoder. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Fatih. Pada bab 1 ini kita akan membahas yaitu decoder. Yaitu decoder adalah alat yang digunakan untuk mengembalikan proses decoding sehingga kita dapat menerima informasi yang asli. Decoder juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian logika yang digunakan untuk menerima masukan biner yang kemudian mengaktifkan salah satu keluaran berdasarkan ukuran binernya. Fungsinya juga untuk mengekspresikan 7 segmen dengan lebih mudah. Itu sebabnya kami akan menggunakan decoder lebih banyak saat kami mengaktifkan 7 segmen. Beberapa rangkaian yang mungkin sering dijumpai dalam menggunakan decoder adalah decoder dengan rangkaian jalur output 3x8 atau 3 bit 8. Rangkaian jalur output 4x16 atau 4 input 16, decoder dengan 4 bit input 8 jalur output BCD, hingga decoder tipe 7 segmen dan decoder tipe BCD ke desimal dengan 4 bit masukan dan 10 jalur keluaran. Sedangkan salah satu IC decoder yang paling umum digunakan adalah 74138. IC ini dilengkapi dengan 3 bit masukan dan 8 jalur keluaran yang masing-masing jalur keluaran mempunyai nilai masukan sebesar 1. Definisi lain dari decoder juga dapat dibantu dengan susunan gerbang logika dasar atau juga menggunakan IC dan banyak tersedia di pasaran, yaitu beberapa jenis antara lain yaitu 74LS154, 74LS155, 74LS48, 74LS138, dan lain-lain. Dengan menggunakan IC ini, kita dapat mudah merakit decoder dengan bit dan output yang diperlukan. Decoder sendiri mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan tujuan terpenuhinya syarat tersebut adalah untuk menjadikannya sebuah konsep. Decoder sendiri mempunyai interpretasi, yaitu suatu objek atau alat yang digunakan sebagai proses untuk memulihkan pengkodean. Dengan cara ini, kita dapat menemukan dan menerima data dan informasi yang dapat diandalkan atau asli. Ada lagi penjelasan mengenai decoder. Alat ini dapat dijelaskan sebagai suatu susunan atau kumpulan gerbang logika. Mulai dari yang dasar hingga yang menggunakan IC yang banyak tersedia. IC sendiri merupakan alat yang membantu kita dalam memasang dan menyusun decoder dengan mudah. Dan setiap decoder yang disusun sesuai keinginan kita. Decoder juga berbentuk tabel yang disebut atau diberi nama tabel kebenaran. Tabel ini menjelaskan dan mendeskripsikan suatu kode yang merupakan kode binar, yang kemudian kode tersebut akan diubah menjadi sinyal. Sinyal ini disebut sinyal diskrit yang memiliki dua komponen, yaitu komponen decoder dan encoder. Kedua komponen ini saling berkaitan namun mempunyai sifat yang tidak identik. Kemudian pada bab 2, yaitu praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami penggunaan decoder 3x8, decoder 3x8 dengan IC 74138, dan decoder BCD ke desimal dengan IC 4511BD. Kemudian akan kita lanjutkan ke rangkaian.
yang akan dijelaskan oleh Najmi. Baik, untuk rangkaian pertama yaitu rangkaian decoder 3 ke 8 gate. Alat dan bahan yang diperlukan untuk menyusun rangkaian ini yaitu interaktif digital konstan, gerbang logika NOT, gerbang logika N, ground, LED berwarna orange. Untuk prosedur percobaannya yaitu dengan masing-masing interaktif digital konstan terhubung dengan gerbang logika NOT. Pada gerbang logika NU9, input pin 1 terhubung dengan output gerbang logika NOT U4. Input pin 2 terhubung dengan input pin 2 pada gerbang logika NU10. Dan input pin 3 terhubung dengan input pin 3 gerbang logika NU11. Pada gerbang logika NU10, input pin 1 terhubung dengan output gerbang NOT U4. Input pin 2 terhubung dengan input pin 2 gerbang logika NU9 dan input pin 3 terhubung dengan input gerbang NOT U6. Pada gerbang logika NU11, input pin 1 terhubung dengan output gerbang NOT U4, input pin 2 terhubung dengan input gerbang NOT U5, pin 3 terhubung dengan input pin 3 gerbang NU9. Pada gerbang logika NU12, input pin 11 input pin 1 terhubung dengan input pin 1 gerbang logika U9, input pin 2 terhubung dengan input pin gerbang logika NOT U5, pin 3 terhubung dengan input gerbang NOT U6, pada gerbang logika U13, pin 1 terhubung dengan input gerbang NOT U4, pin 2 terhubung dengan input pin 2 gerbang U9, dan pin 3 terhubung dengan input pin 3 gerbang logika NU9. Pada gerbang logika N13, pin 1 terhubung dengan input gerbang NOT 4, pin 2 terhubung dengan input gerbang U9, dan pin 3 terhubung dengan input pin 3 gerbang U9. Lalu ada pada gerbang logika NU14, pin 1 terhubung dengan input pin 1 gerbang U13, pin 2 terhubung dengan input pin 2 gerbang U9, dan input pin 3 terhubung dengan gerbang logika U16. Pada gerbang logika U16, pin 1 terhubung dengan input gerbang U14, pin 2 terhubung dengan input gerbang logika U5, pin 3 terhubung dengan input pin 3 gerbang NU9. Dan pada gerbang logika U16, pin 1 terhubung dengan input pin gerbang NOT U4, pin 2 terhubung dengan input gerbang NOT U5, dan pin 3 terhubung dengan input gerbang NOT U6. Kemudian output dari masing-masing gerbang logika N akan terhubung dengan LED orange. Terakhir lampu LED orange itu akan terhubung dengan masing-masing ground. Lalu hasil dari praktikum ini yaitu sebagai berikut. Nah, outputnya yaitu jika apabila kami beri inputnya itu 0, 0, 0 pada tiap interaktif digital konstan, maka LED ke-8 akan menyala. Karena input yang diterima oleh gerbang NU16 yaitu input tinggi 1, sehingga akan men-trigger LED 8 untuk menyala. Sebaliknya, jika apabila diberi input 111, pada tiap interaktif digital konstan, maka LED 1 akan menyala, disebabkan oleh input yang diterima oleh rangkaian akan diinverter oleh gerbang NOT, sehingga seluruh output yang dihasilkan oleh gerbang N merupakan hasil inverter dari gerbang NOT yang akan men-trigger LED 1 untuk menyala. Selanjutnya, untuk rangkaian decoder 3 ke 8 dengan ASI 74HC138 ataupun praktikum 2.2.2. Nah, untuk alat bahan yang diperlukan untuk menyusun rangkaian ini yaitu ada IC 74HC138D sebesar 4 volt, interaktif digital constant, probe blue, gerbang NOT, VCC, serta ground. Prosedur percobaan untuk melakukan praktikum yang ini yaitu dengan menghubungkan interaktif digital constant U21 dengan input pin 3 pada IC, interaktif digital constant U31 dengan input pin 2 pada IC, serta interaktif digital constant U41 dengan input pin 4 pada IC. Pada ground dihubungkan input pin 4, pin 5, dan input pin 8 pada IC. Selanjutnya, pada VCC dihubungkan input pin 6 dan output pin 16 pada IC. Serta gerbang logika NOT dihubungkan pada output pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11, pin 12, dan pin 13, serta 14, serta 15. Terakhir, masing-masing gerbang NOT dihubungkan dengan probe F0 sampai dengan F7 secara berurutan. Hasil dari simulasi kami yaitu sebagai berikut.
Output dari simulasi ini yaitu apabila interaktif digital diisi dengan nilai 000, maka ketika simulasi dijalankan, rangkaian probe pada F0 akan menyala. Selanjutnya pada praktikum decoder BCD ke desimal dengan IC 751BD. Pada rangkaian ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada IC 4511BD sebesar 5 volt, 7 segment display, resistor interaktif digital constant, VCC, serta ground. Adapun prosedur percobaan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini yaitu dengan menghubungkan interaktif digital konstan U3 dengan output pin 7 pada IC, interaktif digital konstan U4 dengan input pin 1 pada IC, interaktif digital konstan U5 dengan input pin 2 pada IC, serta input digital konstan U6 pada pin 6 pada IC. Lalu hubungkan VCC dengan input pin 4 dan input pin 3 pada IC. Selanjutnya, hubungkan input pin 5 pada IC dengan ground. Pada input resistor R1 terhubung dengan input pin 7 pada IC. Pada input resistor R2 terhubung dengan input pin 1 pada IC. Pada input resistor R3 terhubung dengan pin 2 pada IC. Pada input resistor R2 terhubung dengan input pin 6 pada IC. Selanjutnya, output dari masing-masing resistor itu akan terhubung dengan ground. Terakhir, pada output IC 9, 10, 11, 12, pin 13, 14, serta 15, masing-masing terhubung dengan input 7 segment display. Adapun hasil praktikumnya adalah sebagai berikut. Dari hasil percobaan ini, apabila diberi kombinasi input 4 bit 1001, maka output IC pada pin 11, pin 12, pin 13, pin 15 akan bersifat high. Sedangkan pada output IC pada pin 9 dan pin 10 akan bersifat low, sehingga pada saat simulasi dijalankan, display akan menampilkan angka 9. Dan dilanjutkan dengan kombinasi input 4 bit menjadi 7 segmen secara otomatis sesuai dengan kontrol pada IC 7511BD dan kemudian akan berhenti pada angka 9 kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Ulhak. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari bab modul 5, yaitu poin pertama, berdasarkan bab 2.2.1 dekoder 3/8 dengan G pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa apabila rangkaian diberikan sebuah kombinasi input 3 bit, maka salah satu dari 8 buah LED akan memberikan output untuk menyala berdasarkan kontrol gerbang yang dilatih untuk mencapai sebuah output. Yang mana apabila input yang diberikan melewati gerbang logika NOT, maka input tersebut akan diinverter yang kemudian diteruskan ke gerbang N dan trigger LED untuk menyala sesuai dengan output dari gerbang N. Dan hal ini dibuktikan pada simulasi, yaitu apabila diberikan output 111 pada tiap interaktif digital konstan, maka LED 1 akan menyala disebabkan oleh input yang diterima oleh rangkaian akan diinverter oleh gerbang NOT, sehingga seluruh output yang dihasilkan oleh gerbang N merupakan hasil inverter dari gerbang NOT yang akan men-trigger LED 1 untuk menyala. Dan poin kedua, berdasarkan bab 2.2.2 dekoder 3/8 dengan IC 74HC138 pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa apabila rangkaian diberikan sebuah kombinasi input 3 bit, maka salah satu dari 8 buah LED akan memberikan output untuk menyala secara bergantian. Berdasarkan kontrol yang diberikan oleh IC 74HC138. Hal ini dibuktikan dengan output dari simulasi, yaitu apabila diberikan kombinasi untuk 3 bit bernilai 00, maka ketika simulasi dijalankan, rangkaian akan dimulai dari probe F0, lalu dilanjutkan dengan kombinasi salah satu output dari 8 probe secara otomatis berdasarkan kontrol pada IC 74HC138. Selanjutnya, setelah semua probe telah menyala secara bergantian, akan disesuaikan dengan kontrol IC, maka simulasi akan berhenti pada probe F0. Dan poin terakhir yang ketiga, yaitu berdasarkan
bab 2.2.3 decoder 2 DDC desimal dengan IC 7511BB pada bab 2 dapat disebutkan bahwa apabila rangkaian diberikan sebuah kombinasi input 4 bit, maka IC akan memberikan output untuk menyala secara bergantian. Berdasarkan kontrol yang diberikan oleh IC 7511BB dengan memilih pin berapa saja yang masuk kategori active high dan active low sehingga membentuk angka tertentu pada tujuh segmen display. Hal ini diberikan pada simulasi yaitu apabila diberikan kombinasi input 4 bit 1001, maka output IC pada pin 11 dan pin 12, pin 13, pin 14, pin 15 akan bersifat high. Sedangkan output IC pada pin 9 dan pin 10 akan bersifat low. Sehingga pada saat simulasi dijalankan, display akan menampilkan angka 9 dan dilanjutkan dengan kombinasi input 4 bit menjadi 7 segmen secara otomatis sesuai dengan kontrol pada IC 7511BB dan kemudian akan berhenti pada angka 9 kembali. Sekian dari kelompok kami yang membahas rangkaian decoder. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.